Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Jang Wahab dengan tamu berdua ini. Tidak asing lagi, yaitu Kandoyus Rizal, ya, budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga ada juga teman kita yaitu Abu Yasir Rabbani. Itu salah satu seniman lah ya, seniman Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, Bapak mulai sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita mengenai nilai tradisi yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya Bapak mulai yo diklik di tombol subscribe kita, dan jangan lupa di-share dengan yang lainnya supaya lebih menguatkan kita untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Ayo, kalau minta Bapak mulai ya pun. Yo, Kandoyus Rizal, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan juga Kandoyus Yasir Rabbani. Iya, sehat. Sehat, ya. Oh, alhamdulillah sehat, ya. Iya, kita bertiga ini tidak lain tidak bukan hadir di sini untuk memberikan informasi dan sedikit kita ngobrol mengenai nilai tradisi atau adat istiadat yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan terkhusus kita memang akan membicarakan mengenai yang namanya adat perkawinan ya, adat perkawinan atau pernikahan yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jangan lupa mulai. Karena itu jangan langsung nanya yang pertama pertanyaan. Jadi Kandoyus Rizal, sebagaimana biasa kita, karena negara Indonesia adalah negara majemuk yang beragam suku dan adat istiadat, dan di situ juga ada nilai-nilai tradisi yang harus kita lestarikan. Ya. Nah, di Kayu Agung ini lain dengan daerah-daerah lain, tapi memang pada kenyataannya memang sama sih sebenarnya. Ada yang namanya sebelum pernikahan yang namanya bertukar cincin atau betunang dan sebagainya. Nah, di sini di Kayu Agung ada istilah betorang dan betunang. Nah, betorang dan betunang. Apa sih kata-kata yang dimaksud? Itu dihubungkan dengan masalah adat istiadat sebelum pernikahan kalau salah ya. Mohon dijawab nanti, mungkin Kandoyus Yasir Rabbani juga nanya juga mungkin. Jadi nak dijawab? Iya, benar. Begini, di Wahab ya, di Yasir ya. Kalau kita berbicara masalah seputar nilai-nilai tradisi kan, memang tadi dikatakan bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan-keunikan dan merupakan bagian-bagian daripada kekayaan nasional budaya lokal kan, yang perlu kita informasikan kepada masyarakat secara umum kan. Nah, tadi ditanyakan bahwa di dalam daerah Kayu Agung itu, terutama masyarakat suku Kayu Agung itu memiliki istilah betorang dan betunang. Ya, dalam istilahnya kalau betorang itu menjelaskan, memberikan penjelasan, memberikan pengumuman atau mengumumkan atau mengokohkan daripada hubungan antara muda-mudi ini, mereka ini akan dipertemukan dalam istilah dijodohkan. Nah, ini dijelaskan di forum umum kekeluargaan secara umum yang namanya betorang. Sementara betunang ya itu merupakan proses daripada betorang itu. Istilahnya kita laksanakan prosesi betunang untuk menerangkan. Nah, jadi betunang itu merupakan pokok daripada kegiatan betorang. Nah, kalau ini apa namanya? Betorang tadi ya, betorang tadi artinya sebelum betunang ya. Iya. Nah, tapi
Di situ adakah hal-hal yang harus dibawa ya ke tempat si mempelai perempuan tentunya calonnya bukan mempelai sih calonnya itu ada nggak hal-hal yang dibawa misalnya ya seputar adat atau bawa kain atau bawa ini suatu pertanyaan yang bagus sekali kan. Iya. Terkadang masyarakat yang sekarang Iya. ya bawaan-bawaan lamaran ya dengan bawaan betorang ini dibuat sama. Padahal pada hakikatnya bawaan-bawaan yang dibawa oleh pihak calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan dalam tujuan betunang tadi ini yang dibawa itu bahan-bahan masak dan bahan-bahan mentah. Oh, dua ya. Termasuklah lauk pauk, gulai dan sebagainya kan. Tetapi di dalam acara lamaran itu hanya barang mentah. Barang mentah ya termasuklah ya misalnya rempah-rempah. Kemudian bahan-bahan yang dapat dibeli dari toko-toko manisan dan sebagainya. Di betorang memang ada yang namanya bahan-bahan mentah yang seperti dikatakan tadi. Tetapi uniknya dia dilampiri dengan membawa gulai-gulai makan. Kemudian ada juga kue-kue. Kue-kue ini ada yang kue basah, ada yang kue kering. Biasa itu dia Bapak mulai. Mungkin Tandu Yasir ada iya, yang perlu kita tanyakan jawab. Artinya tadi kalau Kanda Yusrizal bicara masalah betorang betunang itu kan orang yang dijodohkan. Nah artinya sementara kalau umpama si laki-laki dengan si perempuan ini dia bertemu atau ingin membentuk rumah tangga atas kehendak sendiri, artinya suka sama suka, bukan dijodohkan, apakah bisa masuk di kategori di prosesi acara betunang betorang ini? Nah, kalau suatu proses untuk mengawali pertemuan dalam tujuan pernikahan yang tidak disertakan kehendak orang tua, ya, itu namanya bisa terjadi dalam proses stakatan. Ya, stakatan atau kawin lari kan. Nah, ini tidak perlu ada penjelasan-penjelasan dengan istilah betorang dan betunang tadi, karena mereka sudah melakukan proses stakatan. Kawin lari kan. Dari kawin lari di rumah penghulu nanti akan dijemput oleh pihak calon mempelai laki-laki ke rumahnya untuk dipersiapkan dan kemudian akan terjadi berbagai macam prosesi untuk menuju persedekahan. Tapi kalau dalam betorang, betunang ini kan, ini satu proses yang dilakukan memang antara bujang gadis tadi memang berpacaran kan, tetapi dicampuri oleh persetujuan kedua orang tua dari dua belah pihak. Jadi bukan berarti dijodohkan, bukan dijodohkan. Jadi, artinya memang si muda-mudi itu pacaran. Karena sudah pacaran, katakanlah dikenalkan ke orang tua setuju. Tapi kalau orang tua tidak setuju, itulah stakatan tadi. Tapi bukan tidak mungkin terjadi kan. Tempo dulu kebanyakan si gadis ini adalah pilihan orang tua laki-laki. Jadi mereka, anak-anak mereka ini sebelumnya tidak pernah berpacaran atau tidak pernah mengenal. Ini namanya dijodohkan. Ada kemungkinan pada saat dia betorang sebelum betunang, begitu dilihat kayaknya tidak cocok, bisa jadi tidak jadi itu. Itu kemungkinan itu. Itu hukum alam kan. Tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin terjadi karena nah inilah yang namanya betorang kan. Kalau betorang itu tidak seketika itu mereka tuh menjadi jodoh. Nah, masih ada tenggang waktu beberapa minggu mungkin kan, hanya sebelum ditorangkan, dijelaskan bahwa mereka itu sudah akan menjadi. Nah, pada saat menunggu penentuan hari H tadi bisa jadi terjadi bertolak belakang. Mungkin si laki-laki karena tidak setuju dengan calon pilihan orang tuanya ini begini, mungkin dia bikin alasan minggatkah atau melarikan diri kan. Nah, si perempuan mungkin dia punya pacar lain,
saya tidak setuju dengan pilihan papa mama atau ibu, ayah ibu ini kan. Dia punya pacar, mungkin pacarnya memberikan satu katakanlah kesempatan untuk mengiming-iming kan. Dia lebih memilih linjangan atau pacar dia daripada yang dicalonkan ini. Bisa terjadi. Bisa jadi ya. Maka dari itu memang ada salah satu mensiasatinya mungkin, walaupun itu jodoh dari Tuhan, tapi mensiasatinya artinya durasi waktu antara bertunang ke arah pernikahan itu mungkin agak dipersingkat, tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama mungkin pikiran yang kedua-duanya mungkin ada kemungkinan dengan pacar yang lain ya, mungkin itu ya. Bisa jadi ya. Kan dulu itu, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Tujuan bertunang sama orang tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Artinya, Yus, ini khusus dengan bertorang bertunang ini khusus sesama suku Kayagung, atau nanti umpamanya ada laki-laki lain dari luar suku Kayagung, kemudian ingin melamar, ingin bertunangan, apa masuk di prosesi bertunang atau bertorang ini? Nah, yang jelas itu akan terjadi antara satu suku, ya, yang calon pengantin laki-laki memang suku Kayu Agung, calon pengantin perempuan juga suku Kayu Agung. Dan apabila calon mempelai ini salah satu di antaranya adalah di luar suku Kayu Agung, maka bertorang bertunang ini itu tidak akan terjadi, karena ini merupakan titian adat yang dipakai oleh orang suku Kayu Agung. Nah, untuk memberikan penjelasan, andai kata laki-lakinya orang luar Kayu Agung akan meminang gadis Kayu Agung, dan ini tergantung kesepakatan apakah pihak laki-laki ini karena dia orang luar akan mengikuti adat calon istrinya atau mengambil jalan tengah. Nah, yang masuk di dalam ruang lingkup acara bertorang dan bertunang itu biasa disaksikan oleh keluarga dari calon si laki-laki dengan calon perempuan, atau ada beberapa kaitannya dengan perangkat-perangkat desa. Siapa-siapa lah kira-kira yang hadir di sini? Yang tidak akan terlepas ya, jelas itu pihak keluarga besar calon pengantin laki-laki dengan seluruh keluarga besar calon pengantin perempuan, plus para tokoh-tokoh adat setempat, termasuklah mungkin lurah, camat, kemudian para perwatin dari dua pihak keluarga ini kan. Mereka ini akan ikut menyaksikan secara langsung prosesi terjadinya pertunangan dan bertorang tadi. Ada kata-kata saling sambut antara perwatin satu dengan perwatin lain. Ini itu yang akan berbicara bukan orang tua dengan orang tua calon mempelai. Tetapi diwakili oleh pihak perwatin calon mempelai laki-laki dan disambut oleh pihak perwatin calon mempelai perempuan. Mereka lah yang akan berbicara. Nah, ada uniknya lagi nih, kayak sejak kalau berandai-andai itu memang dari berlainan kelurahan ya. Jadi perwatin kelurahan Sukadana misalnya yang Paku. Nah, seandainya kalau memang calon itu ketemu satu perwatin kelurahan, jadi saling sambutnya bagaimana? Nah, ini karena di dalam satu kelurahan itu kan terbagi atas beberapa bagian RT, RW ya. Inilah mereka ini akan berbagi. Ada yang mentua-tuai pihak calon mempelai laki-laki, ada yang pihak mempelai perempuan. Misalnya kita ambil contoh, misalnya di daerah di kelurahan Sidakersa misalnya kan, ada 9 RT kan. Nah, mungkin RT bagian sana akan mentekel pihak laki-laki yang datang, yang sebelah sini mungkin yang 4 mungkin dipegang oleh pihak perwatin dari pihak mempelai perempuan. Nah, kalau kita ngomong masalah
betorang dan betunang itu luar biasa untuk Bapak Molimana, sudah begitu retaritnya gamblangnya dijelaskan oleh Kando Yosijal. Tapi itu tadi di awal sudah dijelaskan jamaah bahwa setiap daerah atau suku itu agak berlainan ya cara adat istiadatnya. Nah kalau Kando Yasir Rabani itu dari SP Padang, memang Daran Wangdo Kabupaten Ogan Komering Alpo Samo yang namanya betunang itu caranya ya. Sekilas ya, agak beda ya, agak lain. Jadi kalau namanya di SP Padang tuh kadang-kadang sudah banyak umum misalnya. Jadi juga ada begitu mengikat. Jadi kalau memang laki-laki dengan perempuan, laki dengan rumah tangga, ya sudah dipertemukan dengan kedua keluarga, disepakati hari, disepakati itu, sudah seperti itu. Jadi prosesi adat sudah ada. Iya. Mengikat lagi. Jadi begitu pertemuan langsung menentukan hari pernikahan. Ya, bisa seperti itu. Jadi masa rasa muda. Iya. Masa gawi muda biasanya. Jadi itu. Jadi yang tua kampung, baik pihak datang ke pihak perempuan, dia itu menceritakan bahwa kondisi anak kita seperti ini. Oh ya, kalau disepakati oke. Bukan dia kalau pernikahan, bukan resepsinya seperti itu. Nah itulah Bapak Molimana beragamnya yang namanya suku yang ada di Indonesia, terutama suku Kayagung dan juga suku-suku yang lain. Tapi itulah kekayaan hasanah budaya kita. Kalau itu Bapak Molimana sebelum mungkin ada kita tambahkan ya di Wahab ya. Bahwa di dalam betorang itu apa sih yang ditorangkan? Ya. Dan apa yang menandai menerangkan tersebut atau betorang ini kan terhadap calon mempelai ya. Nah betorang ini ya akan terjadi proses pengokohan bahwa mereka berdua ini sudah dijadikan calon. Nah yang ditandai dengan adanya prosesi tukar cincin. Jadi kalau dia betunang tidak ada proses tukar cincin, hal tersebut kurang lengkap secara adat. Jadi betunang itu akan menerangkan bahwa kedua calon mempelai ini sudah tukar cincin. Ada yang tanya lagi? Ya kalau ada kata yang ditanyakan lagi oleh Bapak Molimana, mungkin ada beberapa kesimpulan atau pesan yang disampaikan oleh Kando Yosijal. Baik, satu kesempatan yang baik, informasi untuk generasi muda terutama, dan lebih khusus lagi bagi masyarakat suku Kayu Agung yang mungkin berada di perantauan. Mari kita kenali liku-liku atau sisi-sisi ragam nilai-nilai tradisi yang ada di daerah kita Kayu Agung, terutama dalam hal pernikahan. Dan jangan salah paham antara betorang dan betunang itu apa. Tadi seperti yang sudah kami jelaskan, dan lebih jelas lagi ini di Wahab dan juga di Yasir ya. Bagi masyarakat kita yang di luar, baik itu suku Kayu Agung maupun suku luar yang ingin tahu lebih lengkap, silakan saja langsung berhubungan dengan kami di Kayu Agung Radio atau hubungi alamat saya selaku narasumber, baik itu melalui WA maupun melalui Facebook akun saya. Nah, yuk kalau itu Bapak Molimana, kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, dan tentunya tak lupa tonton terus yang namanya channel YouTube Kayu Agung Radio. Ayo kalau itu Bapak Molimana, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.